Hermam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok semakin lemas di akhir salamnya? Di awal semangat tadi. Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sejak dihidupkan lampu silau mata ini dibuat ya. Masya Allah. Bertambah wajah jemaah Masjid Al-Khairat Munawwarah bercahaya semuanya. Masya Allah. Ini cahaya-cahaya ya surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة دائمين متلازمين على حبيبنا وقدواتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang Allah muliakan, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kepada Allah karena nikmat yang tiada tara yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan Bapak Ibu dalam sebuah hadis beliau, khaba wa khasara man adraka Ramadan wa lam yughfir lahu. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan sampai kita termasuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khaba wa khasara, celaka dan merugi. Siapa yang celaka merugi? Man adraka Ramadan. Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan kita, Allah jumpakan kita dengan Ramadan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai kita Ramadan, berjumpa kita dengan Ramadan, tapi dosa kita tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, celaka dan rugi. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Rugi atau tidak rugi? Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah sudah mendesain Ramadan ini bulan ketaatan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan dijamin oleh Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Kalau seandainya desain Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini tidak menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, maka bulan apalagi yang Allah akan berikan kesempatan kepada kita untuk kita menjadi hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadikan Ramadan ini betul-betul momen, kesempatan yang luar biasa untuk menjadikan diri kita lebih takwa lagi kepada Allah, menjadikan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah, berubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Sepakat Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju Bapak Ibu, kita harus punya target. Jangan orang puasa kita puasa, orang sahur kita sahur, orang buka kita buka, orang sholat kita sholat, ikut-ikutan saja. Tidak ada target, tidak
Ramadan ini Bapak Ibu. Harus ada Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar puasa, kalau hanya sekedar sahur, kalau hanya sekedar berbuka, kalau hanya sekedar sholat, rugi kita Bapak Ibu. Rugi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ustaz berpesan kepada kita semua. Ini momentum yang sangat luar biasa. Ya, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini luar biasa. Maka pergunakanlah kesempatan Ramadan ini untuk kita dekat kepada Allah, Pak. Ya, kita tidak akan menemukan suasana Ramadan ini di luar bulan Ramadan. Tidak akan kita temukan Bapak Ibu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain Ramadan ini dengan bulan ketaatan. Ibadah, siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, mendirikan malam-malam Ramadan. Jadi hanya di bulan Ramadan 24 jam itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, berdoa kita kepada Allah. Makanya kita diajarkan Pak 3 doa. Ketika kita sampai di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita baca doa ini terus setiap hari. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma ati riqabana minan nar. Ya Allah, hapus nama kami dari nama-nama penghuni neraka. Pak Ibu, mau masuk surga atau neraka? Surga. Kita sudah tahu nggak nama kita di neraka atau di surga? Nggak tahu kan? Maka kita minta kepada Allah, Allahumma a'ti riqabana minan nar. Ya Allah, hapus nama kami dari daftar-daftar neraka. Satu. Yang kedua apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ballighna lailatul qadar. Di bulan Sya'ban. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Sekarang ketika Ramadan telah sampai kepada kita, apa yang kita minta lagi kepada Allah? Sampaikan kami, jumpakan kami dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya semalamnya Pak. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Tanggalnya wallahu alam. Para ulama mengatakan malam terakhir, 10 terakhir di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kita nggak tahu. 31. Nggak, 31 Pak. Ya, kita minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berdoa kita kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta kita kepada Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, supaya amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ingatkan kita, beliau tahzir kita, beliau peringatkan kita, kam min saimin, kata Rasul. Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa. Kam min saimin, berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, dia puasa Pak, dia sholat Pak, dia berbuka, dia sahur, dia tadarusan, banyak amalnya yang ia kerjakan, tapi apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia kerjakan. Hanya yang dia dapatkan apa? Rasa lapar dan atos, rasa haus saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita minta kepada Allah, mohon kita kepada Allah supaya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam buat junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun judul tausiah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini adalah kepedulian kita terhadap anak yatim. Apa itu anak yatim Bapak Ibu yang Allah muliakan? Kapan orang itu dikatakan yatim? Ya, yatim itu pengertiannya Pak, man mata abuhu wa huwa fis sigar. Ya, yatim itu pengertiannya Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya yang dia masih dalam keadaan kecil. Dalam rumah tangga Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa yang menjadi tulang punggung keluarga itu Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Yang menjamin rezeki, yang bertanggung jawab tentang rezeki keluarga siapa? Ayah. Sekarang ayahnya telah meninggal dunia, tulang punggung keluarga itu telah tiada, dan anak-anaknya masih kecil.
Maka siapa ketika seseorang telah meninggal dunia, ayah seseorang telah meninggal dunia, dan anaknya masih kecil-kecil, belum balik lagi, maka siapa yang menjadi tanggung jawab mereka ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Siapa? Kita umat Islam. Kalau urutannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya mereka ini keluarga yang kaya, meninggalkan harta yang banyak, ya, maka harta yang banyak ini mesti dikelola dengan baik. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ada keluarga meninggal ayahnya, hartanya banyak, berebut orang untuk mengelolanya. Berebut orang datang kepadanya, biar saya kelola, biar saya rawat, biar saya didik anak ini. Tapi kalau anak keluarga itu miskin, tidak punya apa-apa, belapai tangan seduanya. Tidak ada yang peduli kepada dia. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada atau tidak? Apa? Banyak atau sedikit? Banyak, Masya Allah. Ya, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan sampai kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mentang-mentang dia anak yatim, hartanya banyak, kita berebut untuk mendidiknya, memperhatikannya, peduli, seolah kita peduli kepada dia. Padahal yang kita harapkan apa? Hartanya saja. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus paham dulu. Kenapa kita semangat? Kenapa kita harus mesti peduli terhadap anak yatim itu? Karena keutamaannya, fadilahnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, apa rahasianya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, Bapak Ibu? Iya enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ada nggak ayahnya, Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada. Kapan ayahnya meninggal? 2 bulan dalam kandungan istrinya. Ya, 2 bulan meninggal ayahnya. Lahir Rasulullah, tidak ada ayahnya lagi. Bagaimana perasaan seorang anak ketika dia sudah tahu, yang dia tanya, mana ayah? Sedih Bapak Ibu. Ya, sedih. Maka kesedihan mereka itulah yang kita harus perhatikan. Kesedihan mereka itulah yang harus kita menjadikan mereka itu bahagia. Walaupun ayah kandungnya telah meninggal dunia, tapi kita ada sebagai ayah pengganti mereka. Keberadaan kita itu dirasakan oleh mereka. Apalagi kalau seandainya yang meninggal itu Bapak keluarga kita. Misalkan abang kita ini meninggal, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya masih kecil. Siapa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu? Keluarga si ayah. Bertanggung jawab pendidikan anaknya. Sampai mereka berumur balik, sampai mereka sudah bisa bekerja sendiri, sudah menghasilkan pekerjaan mereka sendiri. Itu menjadi tanggung jawab kita. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus semangat, peduli kita. Kepedulian kita itu harus kita lihatkan kepada anak-anak yatim, Bapak Ibu. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di saat hari raya Idul Fitri, Bapak Ibu. Ya, Idul Fitri, kembali di keadaan fitrah kita Bapak Ibu. Semua orang bergembira di hari raya tersebut. Ada orang yang bersedih di hari raya Bapak Ibu? Gembira, sukacita, merasakan kemenangan, melawan hawa nafsu 1 bulan penuh ramanya di bulan suci Ramadan. Kita sekarang merayakan kemenangan itu dengan kita bersukacita. Tapi ketika itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada seorang anak yang dia sedih. Ya, teman-temannya bergembira, bermain bersama-sama, tertawa bersama-sama, tapi dia sedih seorang diri. Menyudut dia, berpisah dari teman-temannya. Teman-temannya berbaju baru, dia baju-baju masih baju bekas. Ya, kemudian didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak ikut bermain dengan teman-temanmu yang lain? Ya, ternyata anak ini seorang yatim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dia seorang anak yatim, lalu dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada di saat orang merayakan Idul Fitri, merayakan kemenangan, tapi masih banyak orang yang masih merasakan kesedihan karena tidak ada ayah, tidak ada orang yang peduli kepada dia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, pastikan Bapak Ibu, pengurus masjid, ketua RT, ketua RW kita, pastikan anak-anak yatim kita di lingkungan kita ini Bapak Ibu terpantau, terkontrol, ya. Kepedulian kita luar biasa Bapak Ibu.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak main-main ganjaran bagi orang yang peduli terhadap anak yatim, memperhatikan anak yatim, ya, mendidik anak yatim. Itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya, ini balasan orang-orang yang peduli terhadap anak yatim, Bapak Ibu. Kalau seandainya hadis ini tidak memotivasi kita, masih enggan kita, masih tak peduli kita, maka merugilah kita, Bapak Ibu. Saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim. Saya dengan orang-orang yang dia itu peduli terhadap anak yatim. Dia kadang-kadang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu pula kita definisikan makna peduli itu apa. Apakah hanya sekedar berikan amplop dah selesai? Apakah itu bisa dikatakan peduli? Gimana Pak? Apakah cukup peduli itu dengan kita kasih dia uang dah cukup selesai sampai di situ? Gimana Bu? Apakah peduli itu dengan kita berikan dia uang sekian dah selesai kepedulian kita terhadap mereka? Tidak. Saya kemarin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bawa jemaah, dia ini punya banyak panti, Bapak Ibu. Dan dia memang berasal dari panti dulu. Dia merasakan bagaimana susahnya hidup, ya, ketika orang tua telah tiada lagi, Pak. Ya, dia rasakan itu. Makanya dia berazam. Dia nginap di panti Muhammadiyah. Sekarang dia banyak buat panti-panti, Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa rezekinya. Ya, tidak saya sebutkan namanya, rahasia. Ya, dia menceritakan, dan dia sendiri yang turun tangan semua, Bapak Ibu. Bayangkan. Dia mengasihi anak-anak yatim itu makanan. Dia yang mengopor, menyediakan mobil. Dia yang supirnya, Bapak Ibu. Masya Allah. Luar biasa. Dan dia sudah tua. Dia menceritakan kepada Ustaz bagaimana rasanya ketika menjadi anak yatim itu, Pak Ibu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan itu. Kita mungkin yang orang tua kita masih hidup, ketika kita masih kanak-kanak, orang tua kita ada. Kita mendapatkan belas kasihan seorang ayah, keperhatian seorang ayah. Ya, dan kita mungkin tidak merasakan bagaimana susahnya seorang anak yang tidak ada orang tuanya. Di saat dia butuh kasih sayang, di saat dia butuh sosok seorang ayah, tapi dia tidak mendapatkannya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka momentum Ramadan ini, mari kita timbulkan kepedulian kita itu terhadap anak-anak yatim. Anak kita senang, anak kita gembira, maka anak-anak yatim di lingkungan kita juga mesti senang dan bahagia. Bisa, Bapak Ibu? Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, keutamaan orang-orang yang peduli dengan anak yatim itu. Pertama, dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, dekat dengan Rasulullah. Bayangkan, Bapak Ibu. Ya, wallahu alam, kita nggak tahu amalan apa lagi yang bisa membuat kita itu sesurga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang kita bisa bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah adalah apa? Peduli terhadap anak yatim. Ini hadis Rasulullah. Ana, kata Rasulullah, wa kafilul yatim kahataini. Ini jadi apa nih, Bapak Ibu? Jadi apa ini? Telunjuk ini jadi apa? Tengah. Kenapa kok jadi tunjuk dengan jari tengah? Kenapa nggak jadi tunjuk dengan jari manis? Kena menunjukkan dekatnya, tidak ada jaraknya, Bapak Ibu. Kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita peduli terhadap anak-anak yatim, dekat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, rumah yang penuh berkah, rumah yang akan diberikan keberkahan oleh Allah adalah rumah di situ ada anak yatim kita pelihara, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita mendidik anak yatim, ketika kita peduli terhadap anak yatim, ketika kita perhatian kepada anak yatim, Bapak Ibu, makannya kita berikan, pakannya kita berikan, kebutuhannya dia berikan. Ini amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah putus, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Menjadi orang sukses dia nanti suatu saat, menjadi orang ahli agama dia, menjadi ulama dia, maka setiap kebaikan yang ia lakukan, maka mengalir ke pahalanya kepada kita yang mendidik dia, yang peduli terhadap dia. Terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang peduli terhadap anak yatim itu, Bapak Ibu, nanti di hari kiamat dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan proses-proses
ya seseorang itu sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di momentum Ramadan ini mari kita tingkatkan kepedulian kita. Kalau kita Bapak Ibu keras hati kita ini Bapak Ibu, keras. Pernah Bapak Ibu merasakan keras hati? Keras hati itu tandanya Bapak Ibu malas ibadah. Diberikan nasihat tidak menerima, menolak dia Pak. Ya, diberikan kebenaran, dikasih nasihat tidak mau dia. Itu tandanya apa? Kare hati. Kalau di awaknya kare kapalo. Bahasa agamanya hatinya keras. Maka untuk melembutkan hati yang keras ini Bapak Ibu, mau kita menerima kebenaran, mau kita menerima nasihat seseorang, caranya adalah panggil anak yatim itu, cari anak yatim itu, elus kepalanya. Ya, coba Bapak Ibu buktikan. Kalau Bapak Ibu nanti merasakan keras hati ini, malas ibadah, ya sulit menerima kebenaran, banyak masalah, cari anak yatim. Cari anak yatim, elus kepalanya. Elus kepalanya. Ini salah satu keutamaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Salah satu obat untuk melunakkan hati kita itu dengan cara kita mengelus kepala anak yatim. Ya, anak yatim itu Bapak Ibu kalau kita panggil, kita helus kepalanya, kita peluk dia, kita sanjung dia, gimana perasaannya Bapak Ibu? Senang nggak Bapak Ibu? Karena dia tidak mendapatkan selama ini Pak. Tidak ada orang yang mengelus kepalanya. Tidak ada orang yang memeluk dia. Sekarang ada orang yang memeluk dia, mengelus kepalanya, memperhatikan dia. Senang nggak dia Bapak Ibu? Kesenangan itulah yang Allah tularkan kepada orang yang mengelus kepalanya itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, Ramadan ini menjadikan kita lebih peduli lagi kepada anak-anak anak-anak yatim. Pastikan Bapak Ibu, ya, sebelum hari raya besok, ya, 1 Syawal 1446 Hijriah ini, ya, pastikan seluruh anak-anak yatim di RW kita, di RT kita ini semuanya terpantau, semuanya kita perhatikan. Ya, bukan hanya saja yang kita perhatikan itu masalah, ya, biaya hidup mereka, tapi pendidikan mereka, ya, kehidupan mereka sehari-hari, akhlak mereka, ya, pendidikan pengajaran mereka harus kita perhatikan, harus kita ingat, harus kita sampaikan. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz ingin bertanya kepada anak-anak Ustaz. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan anak Ustaz, pertanyaan Ustaz akan kasih hadiah. Ya, yang pertama yang laki-laki dulu. Ya, yang laki-laki. Siapa yang mau menjawab angkat tangan? Mau? Sini. Dia langsung saja kita. Oke. Sini. Itu jawabnya. Oke. Pertanyaan Ustaz. Sebutkan satu keutamaan orang yang peduli terhadap anak yatim. Sebagai amal jariah. Sebagai amal jariah. Masya Allah. Tabarakallah. Siapa namanya? Syakib. Masya Allah. Barakallahu fikum Syakib. Oke, anak Ustaz yang perempuan. Ada yang mau menjawab? Angkat maju ke depan. Kasih ya. Apanya? Di sana aja. Iya, di sana aja, kasih ininya. Mic-nya. Oke. Siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah bin Abdullah saja ya. Abdullah bin Abu Thalib. Abdul Muttalib. Oke, silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.